Wabarakatuh. Salam sejahtera, salam yang kita hormati Pak Hendrik Risa, calon Gubernur Maluku, yang kita hormati Pak Abdullah Fanat, calon Wakil Gubernur Maluku. Insya Allah pada tanggal 27 November nanti, jika kita memberikan suara dan dukungan kepada mereka berdua, insya Allah mereka berdua akan terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku. Amin. Yang kita hormati Pak Said Asagaf, Ombib, selaku ketua tim pemenangan pasangan Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat. Yang kita hormati Bang Sam Konsina, ketua tim relawan Lawamena, ada juga ketua Partai Gelora Bang Karim Somena, sekretaris Gerindra, dan hadirin sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang tetap masih dalam rasa hormat saya pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, hari ini di Waihau kita melaksanakan kampanye terbatas pasangan Lawamena Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat dalam rangka menuju pemilu kada tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, tanggal 27 November nanti kita semua rakyat Maluku tidak hanya memilih gubernur dan wakil gubernur, tapi pada tanggal 27 November tersebut tahu lagi, insya Allah tanggal 27 November nanti kita tidak hanya memilih gubernur dan wakil gubernur Maluku, tapi kita akan memilih pemimpin Maluku yang nantinya akan membawa kita keluar dari himpitan kesulitan yang kita hadapi sampai hari ini. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, Maluku hari ini tidak baik-baik saja. Kita punya beban hutang yang cukup besar, yang setiap tahunnya atau setiap bulannya dari dana alokasi umum kita dipotong 12 miliar per bulan. Satu tahun itu hampir 150 miliar yang dipotong untuk membayar hutang yang kita berhutang pada PT SMI. Bapak bayangkan, kurang lebih 600 miliar tersebut hanya dipakai untuk membangun talut. Bapak Ibu sekalian, di mana-mana itu talut, tidak ada yang lain. Bapak Ibu, mungkin ada juga di sini pertuaran, ada di belakang Islam Center di kafe akan tutup kapal ya. Alhamdulillah kafe ini sudah ditutup. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak Bapak Ibu sekalian, setiap bulan, setiap hari ya, kalau tidak Bapak Ibu, setiap hari, setiap OPD yang ada di pemerintah Provinsi Maluku harus makan siang di situ. Bapak Ibu sekalian, setiap hari ya. Bayangkan kalau setiap hari satu OPD bisa 50 sampai 100 orang harus makan di situ. Kita datang makan bungkus. Bapak Ibu sekalian, bayangkan. Lalu apa yang mau kita pertahankan, apa yang mau kita lanjutkan? Bapak Ibu sekalian, kenapa harus Hendrik Lewerisa dan Abdullah Fanat? Kalau Maluku mau keluar dari himpitan kemiskinan yang masih saja ada di peringkat keempat, angka pengangguran yang tinggi, birokrasi yang hancur-hancuran, kita butuh orang pintar dan cerdas untuk memimpin Maluku ini. Bapak Ibu sekalian, kalau cuma pimpin Maluku terus-terus saja, tidak ada kreativitas dan inovasi, siapapun bisa pimpin Maluku ini. Bapak Ibu sekalian, Edo bisa pimpin dari gubernur. Tapi kalau Maluku mau bergerak maju keluar dari himpitan kesengsaraan yang kita hadapi hari ini,
maka kita butuh orang yang pintar dan cerdas, dan orang itu adalah Hendrik Leorisa. Itu satu. Yang kedua, harus orang yang punya niat yang kuat, orang yang punya keikhlasan untuk membangun Maluku, orang yang mau berkorban untuk Maluku ini, Bapak Ibu. Di mana-mana orang bilang, atau ini sudah jadi anggota DPR, apa jadi gubernur? Ya kan? Karena ini perintah, Bapak Ibu. Karena beliau cinta Maluku ini. Karena itu beliau mau berkorban untuk Maluku ini, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, syarat yang kedua itu ada juga di Pak Hendrik Leorisa, Bapak Ibu sekalian. Percaya ke saya? Percaya ke saya? Bapak Ibu, yang ketiga, orang yang bisa mengeluarkan Maluku ini dengan cepat dari himpitan yang saya bilang tadi adalah orang yang punya koneksi yang kuat ke istana, orang yang bisa masuk ke bilik-bilik istana untuk melobi, yang meraih bilang kepada presiden terpilih bahwa Maluku tidak hanya butuh daun dan dak, Bapak Ibu, Maluku butuh banyak untuk bisa mengeluarkannya dari kemiskinan, dan orang itu adalah Hendrik Leorisa, Bapak Ibu. Yang kita mau bangun ini Maluku, ya, orang yang bermanfaat buat orang lain itu adalah sebaik-baiknya manusia. Percaya tak, Bapak Ibu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang kita mau pilih adalah teladan buat kita semua. Di tempat ini Bapak Ibu sekalian, kita mau sampaikan kepada Pak Hendrik dan Pak Abdul Fanat. Pak Hendrik, Pak Abdul Fanat, jika Bapak berdua dengan izin Allah terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, Rafiq Anwar Amifuddin mewakili rakyat Maluku, mengingatkan Pak Hendrik dan Pak Abdul Fanat, rumah dinas Bapak Gubernur ada di Mangga 2, Bapak. Bapak Dula punya rumah dinas Karangpanjang. Jawab nomor 3 Rom Putri. Kita suruh yang parah dengan Bapak Hendrik dan Bapak Dula jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur, iya Bapak, kantor besar di muka lapangan Merdeka itu Bapak rumpun kantor. Berkantorlah di situ Bapak Ibu. Kita 9. Supaya apa? Supaya kantor itu punya wibawa dan martabat, Bapak Ibu. Supaya para pegawai birokrasi yang ada di situ tahu bahwa mereka punya pemimpin yang setiap hari berkantor di situ, Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu sekalian, sudah juga? Maju. Baik Bapak Ibu. Itu yang paling penting yang harus Pak Hendrik dan Pak Dula ingat. Dan yang terpenting juga adalah pergi kantor Bapak Ibu. Bapak Hendrik di kantor Pak, supaya kalau Pak Hendrik di kantor, pegawai-pegawai bisa bekerja. Supaya jangan numpang di rumah kopi Bapak Ibu. Agar supaya apa? Birokrasi itu bisa bekerja. Birokrasi dalam tubuh kita seperti usus ini Bapak Ibu. Bayangkan indeks birokrasi kita terjungkir sampai di bawah Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau birokrasi kita yang bermartabat, birokrasi kita punya harga diri, tidak berjalan seperti bebek itu dari belakang, maka harus punya pimpinan yang tegas terhadap reward and punishment kepada siapa pun yang melakukan kesalahan. Dari Pak Hendrik dan Pak Dula, itu yang harus dilakukan jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur. Bapak Ibu, sering mereka sampaikan bahwa menjadi pemimpin itu yang kita harus sebarkan, yang harus kita tunjukkan kepada para bawahan kita adalah contoh dan teladan. Jika kita menunjukkan contoh dan teladan kepada bawahan kita, maka yang muncul adalah loyalitas,
Karena apa? Karena segan terhadap pemimpinnya. Betul? Jika itu yang kita tunjukkan kepada bawahan kita, maka yang muncul adalah loyalitas karena keseganan terhadap pemimpinnya. Tapi kalau yang kita tebarkan adalah ketakutan, rasa takut, ancaman, maka yang muncul adalah loyalitas karena ketakutan, Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan, Bapak Ibu. Bagaimana tidak takut? Saya perlu bilang di sini, saat pimpinan birokrasi tertinggi yang mendapat SK sama dari Presiden Republik Indonesia sebagai sekretaris daerah Provinsi Maluku diganti, saya sampaikan di paripurna bahwa ini tanda-tanda kehancuran birokrasi kita di Maluku, dan itu terbukti sampai hari ini, Bapak Ibu. Bagaimana hari ini kepala dinas ini? Besok mau untuk pelaksanaannya yang ini, untuk pertanggungjawabannya yang ini. Lalu mana itu? Ini Pak Henry dan Pak Nur tidak boleh seperti ini. Ini saya sampaikan, bukan saya menyindir siapa, tidak ada urusan dengan yang lain. Ya? Oleh karena itu Bapak Ibu, kita ini ya bekerja sekuat-kuatnya sekarang. Kita bekerja sehabis-habisnya, bahkan sehancur-hancurnya. Bukan untuk Hendrik Indonesia dan Abdullah Fanat sebagai gubernur dan wakil gubernur, tapi demi masa depan rakyat Maluku yang kita cintai. Biar Hendrik dan Pak Abdullah Fanat dan kita semua menjadi tulang yang satria, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang rela melepaskan kekuasaan karena kekuasaan itu dipimpin secara zalim, Bapak Ibu sekalian. Ya, oleh karena itu syarat untuk memimpin Maluku 2025-2030 insya Allah adalah Bapak Hendrik Indonesia dan Bapak Abdullah Fanat. Bapak Ibu, kita sudah berjuang, kita sudah berikhtiar. Jika siapa yang bersungguh-sungguh melakukannya, tinggal kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faiza azamta fatawakal ala Allah. Ingat, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bekerja, kita berdoa, kita bertawakal, insya Allah Allah mendatangkan pemimpin yang baik buat kita, pemimpin yang mengeluarkan kita dari pimpinan kesulitan yang kita hadapi hari ini. Mereka kira itu Bapak sekalian. Kalau kita bilang lawan menang pertama, bilang menang. Kalau kita bilang lawan menang kedua, kalau kita bilang lawan menang yang ketiga, ini bukti paling baik. Lawan merah. Menang tiga kan angka yang tiga. Lawan merah. Lawan merah. Lawan merah. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.